Shalom, pagi. Selalu semangat buat semua jemaat AGC baik online dan onsite. Bangun keintiman kita setiap hari dengan Tuhan lewat morning worship dan membaca Alkitab setiap hari yang bisa diikuti lewat grup WhatsApp BAS. Komunitas sel adalah kehidupan sesungguhnya buat setiap orang percaya. Mari bergabung dan bertumbuh bersama dalam Komsel AGC. Kami ajak para senior untuk bergabung dalam Komsel Lansia yang diadakan setiap Selasa jam 6 malam tepat via online. Keterangan lebih lanjut bisa menghubungi senior pastor. Buat yang berjiwa muda dan kreatif, mari ajak teman-teman kita membangun masa muda yang penuh tujuan dan energik dalam Komsel Remaja Pemuda yang diadakan setiap Jumat malam jam 6 malam tepat via online. Info lebih lanjut bisa menghubungi Saudara Ayu. Hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah. Karena itu kita butuh komunitas yang tepat untuk saling bercerita dan membangun keluarga kita ke arah Kristus. Saya ajak setiap pasangan, keluarga muda untuk bergabung dan bertumbuh bersama dalam Komsel Pro M yang diadakan setiap Selasa jam 7:30 malam via online. Info selengkapnya bisa menghubungi Ibu Lina. Bagi jemaat yang rindu menabur untuk pekerjaan Tuhan dan mengembalikan persepuluhan, bisa diberikan lewat kotak persembahan yang tersedia atau bisa ditransfer lewat rekening yang ada tertera di layar. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless. Shalom, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Apa kabarnya? Saya harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan tetap dalam kasih perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama, terima kasih bagi yang sudah menabur untuk bakti sosial. Kegiatan bakti sosial akan dilaksanakan minggu ini dan kita hanya sekarang tinggal menunggu konfirmasi dari Kelurahan Sidodadi saja. Pengumuman yang kedua, minggu depan ibadah Natal AGC akan diadakan serentak secara online dan akan disertai dengan perjamuan kudus. Harap mempersiapkan roti dan anggurnya. Hari ini ada berkat Natal yang akan dibagikan dan bisa diambil di lantai 1 setelah ibadah kepada Ibu Yuli. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Shalom Bapak Ibu sekalian. Kita akan siapkan diri kita mulai ibadah ini. Kita doa dulu sebentar yuk. Syukur terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, kami mau mengaku bahwa ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bukan buat gagah kami, tapi semua karena anugerah-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus olehkan setiap kami saat ini Tuhan. Biar sepanjang ibadah ini Tuhan, kami mengalami hadirat-Mu. Kami lebih lagi dipuaskan akan Engkau Yesus. Kami siap mulai ibadah ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Menyembahmu di sini.
apapun yang kami alami saat ini Tuhan, apapun yang kami rasakan, Tuhan, kami mau tetap berkata bahwa Engkau lebih besar dari semua apa yang kami alami, bahwa Engkau lebih besar dari semua masalah apa yang kami hadapi Tuhan. Kami mau tetap berkata kami punya Tuhan yang besar Tuhan. Shiralabaya sakaralayam. Tuhan, mari tetap jamin kami, tetap bawa kami maju Tuhan, untuk mengikuti rencana-Mu. Tetap sertai kami Yesus. Jangan pernah biarkan kami jauh dari Engkau Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan, sebab sungguh tanpa-Mu Tuhan kami bukan apa-apa Tuhan. Oh Yesus, kami sungguh perlu Engkau Tuhan. Shanalabaya sakaralamaralaya. Bukan kuat gagah kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, sungguh bukan kuat gagah kami, namun karena anugerah-Mu, hanya karena belas kasihan-Mu Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami mau naikkan penyembahan kami Tuhan, sebab sungguh kasih-Mu hebat buat kami, sebab sungguh kami punya Tuhan yang Kau besar Tuhan. Mari tetap buat kami lekat dengan Kau Yesus. Bersiap kami yang ada di tempat ini maupun di rumah Tuhan, yang mengikuti ibadah ini, buat kami mengalami Engkau Tuhan. Biar hati kami menaikkan pujian, penyembahan yang menyentuh hati-Mu saat ini Yesus. Kasih Bapa, kami mau tetap muji menyembah Engkau Tuhan, dan biarlah Engkau bertata di atas setiap pujian penyembahan kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita mau tepuk tangan sama-sama yuk, haleluya.
Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Nggak terasa kita sudah menginjak di hari yang ke-19 ya. Dan kalau nggak salah 2 minggu lagi kita akan menginjak tahun baru. Sungguh kalau kita boleh ada saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Udah 2 tahun ya kalau nggak salah di ini ya, pandemi corona ini ya. Bahkan masih ada tantangan di depan, entah itu hyperinflasi, bahkan omikron dan lain sebagainya. Yuk, saya menghimbau, yuk mari kita lebih lagi dekat sama Tuhan. Mari kita lebih lagi mengandalkan Tuhan. Sebab sungguh di depan ini ada apa kita masih belum tahu. Tapi yang pasti kita masih punya Tuhan yang Maha Tahu, yang menyediakan rancangan yang terbaik buat kita. Amin. Yuk kita siapkan diri kita untuk menerima dengan firman Tuhan. Ku yakin Tuhan. Kekuatan kami dalam
yang sama-sama yakin dengan saya, mari katakan. Mari biar pujian ini jadi sebuah doa, jadi sebuah iman buat setiap kita hari-hari ini. Apapun yang engkau hadapin, apapun yang akan kita jalanin ke depan sepanjang nanti tahun 2022, saya percaya semua sudah Tuhan sediakan yang terbaik buat kita. Yes. Sama-sama katakan, ku yakin Tuhan, yakin Kau hadir di sini. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin. Sekali lagi, ku yakin Engkau Tuhan, Kau hadir. Kami percaya kuasa-Mu Roh Kudus ada di tempat ini pagi hari ini. Yes. Sama-sama dengan iman percaya, angkat kedua tanganmu ke atas. Yakin Kau hadir di sini. Yes Lord, ini tanda kami berserah. Kami tidak akan pernah menyerah. Kami berserah karena kami percaya kami punya Tuhan yang hidup. Once more time. Ku yakin Kau hadir di sini. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Kemenangan, kesembuhan, pemulihan, terjadi di sini. Sorak-sorai paling meriah buat Allah kita. Yesus Tuhan. Kalau kami mau sadar Tuhan, bukankah sepanjang hidup kami itu sebenarnya kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kami. Sebenarnya tidak ada rancangan buruk yang terjadi. Meski terkadang kami harus jatuh, meski terkadang kami harus ngalamin sebuah kecerobohan, tapi kalau kami mau lihat lagi dalam hati kami, merenung kembali, yang kami cuma lihat sebuah pertolongan yang Tuhan sudah beri sehingga kami boleh menang. Menang bukan karena kuat gagah kami, menang karena Engkau yang bela kami, menang karena Tuhan ada di pihak kami. Biar hati ini limpah dengan ucapan syukur. Biar hati ini limpah dengan pengagungan akan Tuhan tidak pernah tinggalkan. Terima kasih. Yes Lord, yes Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Biar pagi hari ini jadi pagi yang luar biasa buat kami. Dan kami mau katakan, kami mau declare bahwa hidup kami penuh dengan kemenangan.
Hidup kami ada karena Tuhan jadikan kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar lagi kami mendengar firman Tuhan. Berikan kami roh hikmat, roh wahyu, roh pengenalan akan Engkau, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau, sehingga kami boleh masuk lebih dalam rencana-Mu Tuhan. Dan rencana-Mu bisa digenapi dalam hidup kami. Ada sebuah perubahan. Kami diberkati dengan ajaib. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Yang siap mendengar firman Tuhan katakan sama-sama, haleluya, amin. Oke, silakan duduk Bapak Ibu. Oke, shalom. Oke, suara saya gak terlalu kenceng ya. Cek jam. Cek tes satu. Cek. Oke, shalom, puji Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Siapa yang kabarnya luar biasa? Bisa lambaikan tangan kita luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, nggak kerasa tadi udah dikatakan 2 minggu lagi kita udah berganti tahun. Suara saya jadi kenceng sekali ya. Benar nggak? Apa adanya perasaan? Cek tes. Oke, sekarang lebih baik. Makanya dari tadi kok kenceng semua. Tapi nggak apa-apa, biar pagi-pagi bangun semua ya. Sudah sarapan? Belum? Oke, nggak apa-apa. Habis ini pulang, kita sarapan masing-masing. Oke, nah beberapa minggu ini kita udah belajar banyak tentang mendengar suara Tuhan. Dan hari ini, saya mau katakan hari ini kita masuk bagian terakhir dari seri subkhotbah mendengar suara Tuhan. Dan kalau Anda masih ingat, kemarin kita belajar tentang bagaimana kita sebagai penyampai pesan, atau bahasanya apa? Penyambung? Wah, lali kabeh. Penyambung lidah Allah. Nah, Bapak Ibu, kenapa? Karena saya percaya gini, karena apa yang Anda dengar dari Tuhan itu bukan hanya untuk kita sendiri. Setuju? Setuju? Tapi ada waktunya Tuhan mau Anda dan saya mendengar sesuatu menjadi penyambung lidahnya Tuhan, supaya apa? Supaya orang lain itu tersadarkan bahwa kita punya Allah yang hidup. Amin. Amin. Dan ada sebuah pesan yang luar biasa minggu kemarin kalau Anda ingat. Dan saya percaya dari semua itu adalah kenakanlah kasih sebagai pengikat. Kalau Anda ingat pesan kemarin, minggu kemarin, ada sebuah notes yang saya garis bawahi bahwa itu bagus sekali, Bapak Ibu, yang Anda harus ingat, saya dan Anda harus selalu ingat. Ketika Anda menyampaikan pesan menjadi penyambung lidah Tuhan adalah gini. Apapun yang Tuhan mau sampaikan lewat Anda dan saya, lewat kita kepada orang lain, baik itu berupa pengingat, bahkan teguran sekalipun, itu dasarnya kita harus ngerti bahwa Tuhan mengasihi orang tersebut. Amin. Amin. Setuju? So, kalau dasarnya kita tahu itu buat orang tersebut, maka begini, Bapak Ibu. Maka Tuhan pasti tidak mau menghancurkan. Kalau Anda tahu Tuhan tidak mau menghancurkan, Anda juga jangan jadi penghancurnya. Setuju? Setuju? Kadang-kadang bahasanya gimana ya? Kita ini kadang-kadang lebih daripada Tuhan. Gitu ya. Oke ya. So, kalau kita sadar akan hal itu, oke, aku ingat akan hal itu. Luar biasa. Amin. Dasarnya kasih. Oke. So, hari ini kita akan masuk, PowerPoint saya bisa keluar nggak? Hari ini kita akan masuk temanya yang terakhir, subtema terakhir dari mendengar suara Tuhan. Tentang mengenal Tuhan, yaitu yang namanya powerful.
Kenapa? Saya kasih judul khotbah powerful, dan ini ada di bagian terakhir karena saya rindu begitu selesai hari ini, Anda dan saya menjadi jemaat, menjadi umat Tuhan yang powerful dalam kepekaan, dalam penyampaian firman Tuhan, penyampaian pesan Tuhan. Amin. Amin. Saya rindu sekali lagi Bapak Ibu, ketika khotbah ini selesai di akhir tahun ini, Anda jadi orang-orang yang powerful dalam pekakan suara Tuhan, dan powerful juga jadi penyambung lidahnya Tuhan. Amin. Amin. Oke. Nah, sebenarnya gini, sebenarnya apa sih Pak? Kenapa ini khotbah kok panjang lebar? Kenapa kok dibahas begitu luar biasa? Apa sih tujuan dari mendengar suara Tuhan? Bisa next. Eli, bantu ikutin saya ya, konsen ya. Oke. Apa sih tujuan dari kita harus bisa mendengar suara Tuhan? Kita latih diri kita untuk bisa mendengar suara Tuhan. Bapak Ibu, tujuannya sebenarnya seperti ini. Tujuan Anda bisa mendengar suara Tuhan adalah untuk membangun keintiman kita dengan Allah yang hidup. Kenapa saya selalu tekankan dengan Allah yang hidup? Bapak Ibu, Anda punya Tuhan itu hidup. Bukan Tuhan yang mati, bukan Tuhan yang hanya pajangan, yang Anda taruh di depan rumah supaya setan nggak masuk. Ada banyak orang Kristen masih percaya ya, kalau rumahnya ada salibnya aman. Ya, padahal nggak menjamin loh. Setuju loh. Nggak salah aksesoris, tapi jangan kepercayaan kita Anda taruh di hal-hal yang seperti itu. Kalau Anda taruh di hal-hal seperti itu, Anda kakean nonton film, yakin saya. Yang Anda tonton film vampir semua. Oke. Tapi gini loh. Bapak Ibu, tujuan kita mendengar suara Tuhan bahwa gini, membangun keintiman dengan Allah yang hidup. Anda punya Allah yang hidup, Allah yang bisa ngomong, Anda yang punya perasaan, Allah yang bisa pengertian, Allah yang punya maksud. Karena itu pasti kalau dia punya maksud, dia hidup, Anda harus bisa dengar dong. Setuju? Setuju? Dan saya ulangi, kalau nggak bisa dengar, kalau Tuhan kita hidup, dia ngomong, kalau kita nggak bisa dengar, yang keliru mana? Mungkin yang keliru pendengaran kita. Amin. Amin. Oke. Dan yang kedua apa? Selain membangun keintiman, tujuannya gitu loh, membawa dan mengingatkan kita. Kayak menjadi gate. Anda tahu gate? Nanti saya cerita dikit deh. Untuk apa? Membawa dan mengingatkan kemana seharusnya kita melangkah. Amin. Amin. Karena percayalah, Tuhan itu sudah punya planning yang terlalu sangat luar biasa buat kita. Nah, untuk nyampe ke planningnya Tuhan, untuk tergenapinya planning yang Tuhan dalam hidupmu, ya Anda harus dengar suaranya Tuhan. Anda harus peka, nggak ada cara lain. Kalau kita nggak peka, maka seringkali jangan heran kita tersasar, kita kepentok. Setuju? Kita salah dalam mengambil langkah. Amin. So, tujuannya dua. Yang pertama membangun keintiman kita pribadi. Yang kedua sebagai pengingat atau membawa kemana seharusnya kita melangkah. Atau orang lain kita juga bisa bantu supaya tujuan Tuhan tergenapi dalam hidup mereka. Amin. Jadi kalau saya mau bilang yang kedua, suara Tuhan itu kayak jadi gate. Anda tahu gate nggak? Pemandu buat kita. Oke, nah saya dan istri ini suka traveling, gitu ya, traveling ke tempat-tempat yang belum pernah kami kunjungi. Nah, kita pernah punya mimpi kalau bisa keliling dunia, dan ternyata dengan pandemi ini lebih cepat kita keliling dunia secara virtual. Ya kan, semuanya kan secara virtual ya kan. Nah, Bapak Ibu, beberapa kali kami ini suka traveling. Jadi bukan jadi sebuah agenda sih, tapi kebanyakan kalau saya lihat hampir tiap tahun kita sempatin diri, kita berdua mau berkelompok, gitu. Kita jalan-jalan, benar ya istri ya? Jalan-jalan kalau bisa ke sesuatu yang nggak pernah kita kunjungi. Dan terakhir, ya mungkin Tuhan belum izinkan karena pandemi ini, kami sebenarnya mau ke Jepang. Ada yang pengen ke Jepang? Ya udah, sama-sama nanti kita ya. Tapi PDD. Oke.
Oke. Nah, Bapak Ibu, kalau kita pergi ke tempat yang seperti itu yang belum pernah kami kunjungi, meskipun berkelompok, kadang-kadang kami jalan sendiri loh. Gitu ya. Yang paling penting yang harus kami punyai itu adalah yang namanya gate, pemandu. Benar? Benar? Kalau kita punya pemandu, nggak takut kesasar. Mau kemana pun nggak takut. Dan sebenarnya setiap Anda hari-hari ini punya pemandu masing-masing kan? Namanya Google Map. Loh, sebenarnya Google Map itu kan your personal gate, bener nggak? Ya kan, kalau Anda nggak tahu mau kemana, Anda tinggal tekan aja. Anda diarahkan belok kanan, belok kiri. Anda salah jalan, nggak muter-muter. Nah, gitu ya. Ya kan, sebenarnya itu nggak jauh beda loh dengan Tuhan. Benar nggak? Tuhan tuh jadi gate kita, supaya Anda bisa nyampe ke tujuan yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidupmu. Amin. Amin. Tapi seringkali kita nggak peduli. Benar ya? Sama GPS kan gitu kadang-kadang ya. Pernah nggak ngalami? Sama GPS kita ngerasa, GPS ini salah. Gurung wae menggok kok suruh menggok. Ya kan? Nah kalau itu terjadi, GPS-nya ngomong apa? Putar kiri, putar kiri, putar kiri. Lama-lama aku nggak ngerungokno, aku putar dewek. Nah, gitu ya. Oke, so artinya gitu. Suara Tuhan, tujuannya gini loh. Tujuannya gini, itu untuk memandu Anda dan memandu orang-orang di sekitarmu untuk mereka bisa mencapai apa yang Tuhan tetapkan, rencanakan dalam hidup Anda dan saya. Amin. So, penting nggak? Penting nggak? Penting. Penting banget. Berikutnya. Nah, Bapak Ibu, dan sebenarnya Tuhan itu juga sudah memberikan sebuah alat yang ditaruh dalam hidup Anda dan saya. Supaya apa? Supaya Anda dengan mudah bisa mengenali cara Tuhan bekerja di hidup kita. Saya pernah ngomong ya, Tuhan itu bukan Tuhan yang gini. Yes, caranya selalu baru. Gitu ya, berkatnya selalu baru. Tapi dia itu kayak punya benang merah. Dia tahu, oh Johani orangnya kayak gini ya. Kalau aku mau kerja di hidupnya, itu ada sesuatu yang selalu diulang. Kenapa? Karena supaya Anda bisa dengan mudah mengenali ini Tuhan atau tidak. Amin. Nah sebenarnya Tuhan itu sudah taruh sebuah alat di hidupmu dan saya, supaya Anda bisa dengan mudah mengenali caranya Tuhan bekerja di hidupmu. Dan bahkan dengan alat itu Anda bisa jadi berkat untuk menolong orang lain. Amin. Apa itu alat itu namanya? Salah satu alatnya, bukan satu-satunya, yang Tuhan taruh dalam hidupmu, alatnya untuk menolong kita mengenali bagaimana cara Tuhan kerja. Bahkan dengan alat ini kita bisa tolong dan berkati orang lain. Namanya adalah karunia motivasi. Halo? Alatnya apa? Namanya karunia motivasi. Ada yang pernah dengar nggak tentang karunia motivasi? Belum? Oke, hari ini kita akan belajar. Hari ini akan saya buat sebuah kuesioner. Anda bisa nanti baca. Dan salah satu cara untuk mengetahui, nanti saya akan bahas. Anda isi dulu, nanti saya akan bahas perlahan supaya Anda paham. Sehingga ketika Anda paham, Anda jadi orang yang powerful. Anda tahu di mana kekuatan yang Tuhan taruh. Dan Anda tahu kelemahan Anda yang harus diperbaiki itu apa. Amin. Setiap kita itu punya karunia masing-masing. Dan tidak akan pernah sama. Setuju? Setuju? Dan Tuhan sebenarnya sudah taruh itu sesuatu dalam hidupmu. Kenapa saya bilang alat? Karena seperti ini. Bapak Ibu, yang namanya alat itu tergantung pemakainya. Anda tahu pisau? Pisau itu alat. Baik atau buruk? Baik atau buruk? Tergantung. Kalau pisau dikasih ke Eugene ya, anaknya Elia yang berumur 2 tahun lebih ya, baik apa buruk? Kenapa? Udah pernah coba? Jangan coba-coba kayak gitu ya. Yes, karena mereka nggak tahu. Nah, makanya saya berkata karunia motivasi ini alat yang sudah Tuhan taruh. Apa itu Pak? Saya jelaskan nanti setelah kuesioner. Nah, salah satu untuk mengetahuinya adalah karunia motivasi apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saya. Maka hari ini saya akan mengadakan sebuah tes cepat. Nah, Bapak Rudi bisa bantu dibagikan. Yang kemarin sudah ngisi nggak usah ya. Beberapa memang saya udah suruh untuk ngisi duluan.
Nanti bisa share yang suami istri, pertanyaannya bisa share. Nah, ini semacam kuesioner yang bisa dibantu ya biar cepat, karena waktu kita nggak terbatas. Waktu kita nggak terbatas, unlimited lah. Waktu kita terbatas, oke. Dan saya ingin bahas ini dengan detail dan supaya Anda bisa dapat berkat yang ajaib. Nah, bisa berdua, karena soalnya nggak banyak, bisa gantian. Ini semacam kuesioner, Bapak Ibu perhatikan, sudah dapat nggak? Ayo bisa bantu biar cepat semua. Ada yang belum nggak? Banyak yang belum. Itu Evan, Andi sudah dapat nggak? Ayo agak cepat dong baginya. Bisa dibantu biar cepat itu. Masih banyak yang belum itu. Nah, itu yang dapat lembaran soal siapa? Coba dilihat. Sudah siapa? Sudah, Vena sudah, Muti, Ati sudah. Oke? Siapa yang lembaran soal di mana? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Yang belakang? Oke, kalau gitu Stephen gabung sama Cimeli. Lembaran soalnya Stephen bisa dioper ke belakang. Ada lembar. Yang belum dapat lembar soal siapa? Itu, belakang itu loh. Nah, itu belum. Punyanya Stephen ini, lembar soalnya dikasihkan, lembar jawabannya aja ambil. Nanti lembar soalnya gabung sama Cimeli ya, gantian. Akan ada 3 lembar. Bisa diganti sesuai ini. Nah, Andi sama Pak Yo ya. Oke, perhatikan dulu. Saya akan kasih cara ngisinya supaya Anda bisa dengan cepat dan tepat. Yang pertama, mic-nya hati-hati itu. Yo. Oke, Bapak Ibu, itu ada soal. Nanti Anda bisa baca, Anda isi, ada nomornya di situ ya, di lembar jawabannya ya. Anda tinggal isi angka 0 sampai 5. 0 itu untuk tidak pernah melakukan. Benar ya? Ada di atas itu ya, benar nggak? Baca ya, 0 untuk tidak pernah melakukan, dan 5 untuk yang sering banget saya lakukan. Setuju? Perhatikan saya dulu supaya cepat. Oke? Nah, pertama isi nama Anda di atas supaya tahu. Kenapa lembaran ini Anda bawa pulang kok nanti? Jadi nggak ada pemeriksaan, ini bukan ujian. Tapi lembaran ini akan membantu Anda untuk mengetahui aku ini punya karunia apa yang Tuhan taruh. Dan kalau Anda sudah tahu, Anda akan semakin tajam di situ. Cara ngisinya gini, yang pertama, jawab sejujur-jujurnya. Karena ini bukan ujian dan tidak dikumpulkan. Jadi semakin Anda jujur, semakin Anda akan tahu saya itu di mana. Lalu yang kedua, nah ini yang penting, yang kedua. Yang kedua, jawablah apa yang pertama kali muncul di pikiranmu. Langsung Anda jawab. Ngerti ya? Misal, saya kasih contoh. Ini contoh yang contoh nomor 1 aja. Contoh nomor 1, tepat mengetahui mana yang baik dan yang jahat dan membenci kejahatan. Saya ini orang yang bisa dengan cepat dan tepat nggak mengetahui mana yang baik dan jahat. Kalau kita ngomong gini, oh enggak, aku ini orang yang suka ketipu, balik ketipu, ya berarti aku ini tidak sama sekali. Paham ya? Ngerti ya maksud saya? Paham nggak? Nggak ada suara ini, paham apa ora? Nah, begitu dong. Oke, nanti kalau ada pertanyaan yang susah, Anda angkat tangan, nanti Pak Rudi, Elia akan bantu. Gitu ya. Apa yang susah, nanti akan bantu. Oke, silakan mengerjakan. Waktu kita nggak banyak, saya kasih waktu 15 menit sampai 20 menit. Silakan. Nah, soalnya itu ada 3. Anda bisa bagi dulu share, supaya bisa isi ke nomor berapa dulu. Jadi bagi share. Ada yang belum dapat bolpen, silakan kasih bolpennya.
Oke. Silakan yuk, silakan dengan cepat. Jadi apa yang pertama kali muncul begitu Anda lihat, oh aku ini, langsung aja jawab, enggak usah mikir banyak-banyak. Oke? Dan saya berharap kalau Anda nemu di angka 2 dan 3, Anda mulai pikirkan ulang dikit lah. Boleh. Tapi jangan semua dijawab kadang-kadang, rata-rata gitu ya. Oke, boleh duduk semua, tenang dulu. Bapak Ibu, nilainya kita nggak lagi cari siapa yang tertinggi, siapa yang seperti ini, tapi ini akan membantu Anda untuk mengenali diri Anda, mengenali apa yang sudah Tuhan taruh di hidupmu, sehingga ke depannya, kalau Anda sudah tahu apa yang Tuhan taruh di hidupmu, Anda melangkah dengan pasti, dan Anda bisa banyak menolong orang lain. Setuju? Ya, sudah selesai ya? Sudah. Nah, sambil yang belum boleh dilanjutkan hitung, tapi kalau bisa lihat ke saya dulu. Dah. Langkah berikutnya, petunjuk berikutnya adalah gini. Coba tuliskan di sampingnya apa di mananya 3 nilai tertinggi. Urutkan mulai dari nomor 1, 2, dan 3. Cuman 3. PowerPoint saya bisa dikeluarkan dulu. Cuman 3. Oke, keluarkan dulu L. Mana L? Selanjutnya L. Ayo Eli. Yang backgroundnya putih nak. Yang tabel nak. Oke, Anda namanya apa? Ini namanya. Kelihatan nggak? Kolom pertama karunianya adalah nubuatan. Kolom kedua adalah melayani. Ketiga adalah mengajar. Keempat adalah menasihati. Kelima itu memberi. Keenam memimpin, dan yang terakhir ketujuh adalah belas kasihan. Jadi nilai yang tertinggi berapa? Misal, ini contoh ya. Saya kasih contoh. Nilai tertinggi 45. Tulislah nomor 145 itu apa? Kolom yang nomor 6 itu memimpin. Lalu yang tertinggi kedua, kalau angkanya sama, nggak apa-apa. Anda bisa 2 apa 3 gitu ya. Yang kedua, berarti yang tertinggi 34. Yang saya kasih merah-merah ini loh. Ya, kelihatan nggak? Oke, jadi Anda tulis. Yang kedua, menasihati paling tinggi 34 skornya, Anda tulis menasihati. Yang nomor 3, melayani. Jadi kolomnya apa? Nubuatan, kolom pertama itu melayani, mengajar, menasihati, memberi, memimpin, belas kasihan. Lalu kalau sudah 3, Anda sudah tahu urutan 3 tertinggi apa punya Anda. Lalu yang kolom kedua adalah nulis di sebelahnya. Memimpinmu nilainya berapa di kolom kedua? Kasih ini ya, memimpin A. Nah, tulis di A. A-nya berapa? Di kolom kedua itulah. Jadi kolom yang sama, ya kan? Kalau Anda tingginya di memimpin. Nah, kolom kedua nilai Anda berapa? Tulis saja, memimpin nilainya berapa. Gitu aja. Paham ya? Oke, coba tulis. Nanti saya akan lanjut lagi. Saya akan jelaskan lagi. Nah, ini ayatnya ada di mana? Nanti saya akan kasih Anda. Ayatnya ada di Roma 12 ayat 6-8. Nanti kita akan baca sama-sama. Ini salah satu karunia. Nanti ada karunia roh. Nah, saya nggak akan masuk di situ sekarang. Yang paling tinggi nilainya. Ada yang 49. Ya, yang 49 itu apa? Kasih, kalau 49 nomor 1, 41. Nomor 2-nya mungkin 40. Nomor 2-nya apa? Sampai 3 yang tertinggi aja ya. Lalu kolom kedua dicocokkan dengan apa yang Anda tulis. Kolom memimpin ya, kolom memimpin yang kolom 2 nomor berapa? Oh, ternyata memimpin kolom keduanya di kolom pemimpin aku cuman 2. Cuman 13 ya Anda tulis. Memimpin Anda skornya berapa? Itu ya. Ada yang nggak paham boleh angkat tangan, nanti bisa dibantu. Supaya agak cepat. Eli. Yang ketiga itu melayani. Kolom saya kan melayani, ini contohnya. Nah, ini loh Bapak Ibu. Nilai tertinggi kan? Lalu kolom keduanya pas nilai tertinggi itu berapa di sini? Nilainya. Jadi Anda tulis masukkan, ya saya kasih C ya kan? Saya kasih C, saya tulis. Melayani ternyata nilainya di kolom kedua cuma 12. Ya tulis saja. It's okay. Paham ya? Kalau nggak paham boleh angkat tangan, saya langsung bantu. Karena waktu kita kejar-kejaran. Jadi ABC itu selalu ABC? Enggak. ABC itu adalah nilai di kolom kedua.
pas satu kolom dengan yang di atas yang tertinggi. Misal Pak Yo, mana? Yang tertinggi mana? Udah ditulis belum? Tulis dulu Pak Yo. Yang tertinggi 1, 2, 3 apa? Oke. Nah, di mana? Kolom mana? Ya, di sini. Ya, ini berapa? Tulis 5 di sini. Nah, ini kan 5 totalnya. Ya. Apa? Ya. Apa ya? Ini ya ABC itu di ini loh, total ini loh. Ini. Di sini. Ya udah, memberi 5 gitu aja, tulis saja. Jadi punya kalau ini tinggi, ini apa ini? Kolom 1, 2, 3, 4, 5. Memberi 6. Nomor 1 kasih terus nomor 1 dulu, memberi 6 gitu. Iya, yang paling tinggi nomor 1. Mengajar. Oh ya, mengajar, J-nya kayak I. Apa? Apalagi yang kurang? Iya, enggak apa-apa, 1, 2 aja enggak apa-apa, tulis aja udah. Manapun boleh kok. Ini, jadi ini tertinggi, berarti ini nilainya, gitu loh. Ngerti nggak? Iya, betul. Ini yang tertinggi kan? Berarti ini ya ditulis. Ini kan paling tinggi kan? Iya, nomor 2, tinggi nomor 2. Paling tinggi. Nomor 2 kan 35. Ini berapa? 35 atau 25? Oh ya ini nomor 2. Iki 38. Oh, tulisannya dewe lho. Apa iki? Ada 38, ada 37 nih. 38 paling nomor 2. Sudah? Saya akan next ke lanjutnya kok sudah. Tiga aja, jangan banyak-banyak. 3 aja. Karena Anda nggak mungkin punya semua. Jadi selalu ada yang menonjol. Dan selalu ada yang memang bukan Tuhan beri di sini buat kita. Sudah? Nubuat, melayani, mengajar, menasehati, memberi, memimpin, belas kasih. Kolom pertama nubuat, kolom kedua melayani, kolom ketiga itu mengajar. Kolom keempat itu menasehati, kolom kelima itu memberi, kolom keenam itu memimpin, dan kolom ketujuh adalah belas kasihan. Sudah? Semua? Yang belum siapa? Angkat tangan. Bisa dibantu dengan cepat. Karena waktu berjalan terus soalnya. Sudah semua berarti ya? Nggak ada yang angkat tangan ya? Oke. Nah, next. Eli sudah? Oke. Next. Nah, kolom kedua itu gunanya apa? Yang tadi Anda tulis setelah memimpin sebelahnya. Bahwa kayak tadi ya, ini contoh saya tadi kan di atas ya. Memimpin nilainya A tadi kan. Menasihati B, melayani C. Nah, ABC-nya itu apa yang Anda tulis? ABC adalah nilai dari kedewasaan ketika kita menggunakan karunia tersebut. Karunia yang menonjol di hidupmu yang Tuhan sudah taruh. Dan ABC-nya adalah sebuah kedewasaan. Kalau skor Anda 0 sampai 5, berarti Anda dewasa. Kalau skor Anda di sebelah itu 6 sampai 10, berarti Anda dalam tahap bertumbuh. Kalau skor Anda 11 sampai 15, rata-rata. Kalau skor Anda 16 sampai 20, artinya kurang bertumbuh. 2 skor terbawah ini yang sedikit perlu perhatian. Dan yang terakhir ketika skor Anda mencapai 21 sampai 25, maka Anda benar-benar butuh pertolongan Tuhan. Pertolongan kami. Pertolongan orang yang lebih dewasa. Mulai paham? Misal, memimpinnya ternyata tadi cuman 12. Oh, 12 berarti aku masih rata-rata. Aku masih perlu meningkatkan kembali kedewasaan. Kenapa? Tadi saya jelaskan ya. Karunia itu kayak alat. Nanti saya akan bahas satu-satu. Karunia itu kayak alat. Kalau alat itu misalkan pisau diberikan kepada seseorang yang nggak dewasa, bahaya nggak? Bahaya nggak? Bukan bahaya untuk orang lain, bahkan bisa bahaya untuk dirinya sendiri. Setuju? Makanya dibutuhkan yang namanya sebuah
Nah, next. Roma 12 ayat 6 sampai 8. Nah, saya akan berikan ayatnya. Pak, dari mana taunya itu? Ini. Roma 12 ayat 6 sampai 8. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lain menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Yang pertama, jika karunia itu untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. So, ada 7 karunia motivasi yang Tuhan sudah berikan sejak kita lahir. Dan 7 karunia ini nggak akan sama. Kenapa saya harus ngisikan 3 yang terbaik? Karena setiap Anda sebenarnya tidak berhenti di hanya 1 karunia. Amin? Setuju? Anda minimal punya 2 terbaik atau mungkin 3. Nah, yang lain ya nggak usah dikejar menurut saya. Karena memang nggak bisa Anda paksakan yang namanya karunia itu. Setuju? Setuju? Dan karunia itu bisa menentukan. Contoh, saya akan kasih contoh-contoh. Oke? Nah, saya akan mulai jelaskan satu-satu. Karunia nubuat. Siapa yang tertinggi nubuat? Orang-orang. Siapa yang tertinggi nubuat? Angkat tangan, nggak apa-apa. Oke. Nah, apa sih nubuat? Nubuat ini, Bapak Ibu, nggak selalu ngomong tentang, oh Tuhan ngomong. Enggak. Tapi nubuat itu lebih seringkali adalah, kalau Anda paling gampang adalah motivator. Gitu ya. Kenapa? Orang yang punya karunia nubuat ini akan sangat suka memotivasi orang lain. Gitu ya. Kayaknya kamu bisa. Pasti bisa. Kamu cocok kok di sini. Nah, gitu ya. Bahkan gini, dia bukan hanya suka memotivasi, tapi dia bisa dengan mudah mengenali motivasi orang lain. Dia bisa dengan gampang menilai orang. Dia klik gitu, oh orang ini kayaknya ngelakuin nggak tulus deh. Ada udang di balik rempeyek ini. Orang ini nggak sungguh-sungguh. Gitu ya. Bahkan bukan hanya itu. Dia juga bisa membedakan dengan mudah mana kehendak Tuhan, mana bukan. Dan kesimpulannya, orang yang punya karunia nubuat ini, itu akan bisa sangat fokus. Fokusnya itu antara benar dan salah. Mulai paham? Fokusnya itu cuma benar dan salah. Orang-orang abu-abu. Nah, oke. Nah, biasanya orang kalau yang punya karunia nubuat, nah ini perhatikan, yang punya karunia nubuat, sama bawahan, itu tingkat pressure-nya akan tinggi. Kalau dia punya bawahan, misal sama asisten rumah tangga, ini kok belum bersih ya? Gitu ya. Kerjanya teliti banget, ngepel lantai. Ini masih ada bercak-bercaknya kok. Oke? Ya kan? Ngecek cucian piring kalau nggak sampai cicit. Nah, ini belum. Nah, ini kalau orang punya karunia nubuat kayak gitu biasanya. Gitu ya. Dia itu akan push orang sampai limit terakhir ya, gitu ya. Tiada kata berhenti katanya gitu. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini orang yang punya karunia nubuat, fokusnya itu benar salah. Nah, ini yang harus Anda perhatikan. Kalau orang yang punya karunia nubuat dan dia belum dewasa, orang ini akan cenderung mudah menghakimi orang lain. Oke? Kamu itu gak sungguh-sungguh kok melok Tuhan itu anyang-anyangan, bukan anyang-anyangan, angin-anginan. Oh, gitu ya. Kamu itu munafik. Dia itu gampang ngomong, gampang hakimin orang lain. Pokoknya kalau orang nubuat belum dewasa, ngomongnya kok pasti orang enak, nyelekit. Do you know nyelekit? Gitu ya, nyelekit, nggak enak. Gitu ya. Orang kalau punya karunia nubuat dan belum dewasa, mukanya itu kayak mau makan orang. Anda tahu? Anda tahu? Kok yang bener Bapak Iwan? Oh bukan ya. Gitu ya.
Tapi Bapak Ibu, kalau orang yang punya karunia nubuat dan mereka sudah dewasa, mereka akan sangat bijaksana. Dan akan ada banyak orang yang akan minta nasihat ke dia. Halo? Yang punya karunia nubuat sudah mulai, oh iya ya, ternyata kenapa aku seperti ini. Dan Anda bisa lihat dari skor Anda. Skor Anda tinggi, tadi yang kedua ya. Berarti Anda belum dewasa, perbaiki itu. Setuju? Setuju? Karena kalau tidak, akan menyakiti banyak orang di sekitarmu. Oke, karunia kedua. Karunia kedua adalah melayani. Siapa yang melayani di sini? Cukup banyak yang melayani ya. Yang tertinggi melayani cukup banyak. Apa ini? Melayani itu adalah orang yang sangat senang melayani dan membantu orang lain. Kata-kata pertama yang muncul dari dia, apa yang bisa saya bantu? Helpful sekali orang ini, ringan tangan. Ini orang ringan tangan banget. Orang seperti ini biasanya punya semangat luar biasa untuk melayani. Bahkan kalau di gereja, orang seperti ini adalah orang yang selalu hadir di dalam setiap ibadah. Karena dia mau nolong. Gitu ya. Di ibadah anak ada, remaja ada, pemuda ada, umum ada, kaum wanita juga ada. Kenapa? Saya mau menolong, Pak. Nah, dan orang-orang yang punya karunia melayani, kalau dia jadi gembala, pelayanannya pasti akan luar biasa. Karena dia selalu pengen bantu orang, helpful. Gitu ya. Karena kebahagiaannya adalah ketika orang lain itu lebih bahagia. Orang yang ditolong itu bahagia, itu kebahagiaannya dia. Oke? Kalau orang ini jadi ibu rumah tangga, wah, ini ibu rumah tangga yang luar biasa. Amin. Tadi yang angkat tangan yang melayani siapa? Wah, ibu rumah tangga yang biasa. Luar biasa ini. Ya, beneran. Ya kan? Pekerjaan rumah selesai semua. Wah, bahkan suami nggak usah nanya, mau tolongin apa? Nah, tapi poinnya yang perlu Anda perhatikan, kalau yang punya karunia melayani dan belum dewasa, maka seringkali ia akan mengorbankan diri dan keluarganya hanya untuk menolong orang lain. Gitu ya. Bahkan orang-orang seperti ini seringkali terjebak dalam kesibukan yang tidak ada ujungnya. Karena dia bantuin semua. Gitu ya. Tapi dia nggak ngerti apakah itu punya tujuan yang baik nggak? Bangun orang tidak. Pokoknya helpful. Ya kan? Bahkan waktunya habis untuk bantuin orang, di rumah nggak keurus. Nah, bertumbuhlah jadi dewasa. Perhatikan ya, ada yang tadi yang melayani, poinnya di sebelahnya dilihat. Kalau Anda 0 sampai 5, aku dewasa. Kalau Anda dewasa, puji Tuhan, pertahankan terus. Setuju? Kalau Anda rata-rata, naikkan. Kalau Anda kurang bertumbuh dan perlu pertolongan, itu level berbahaya. Oke? Berikutnya, yang ketiga. Karunia mengajar. Orang yang karunia mengajar nih sangat suka sekali ngajarin. Apa sih? Memberi arahan. Orang yang suka mengajar ini dia suka menyajikan hal-hal yang dia pelajari kepada orang lain, tapi dengan cara yang lebih sederhana, supaya orang lain itu bisa dengan mudah mengerti. Sampai orang lain itu berkata gini, oh ternyata gitu toh. Nah, yang karunia mengajar siapa? Nah, Anda kan seneng, ya kan? Bukan kebalik, Anda menyampaikan yang sederhana jadi jelimet. Nah, itu bukan mengajar itu ya. Itu karunia memperkeruh masalah. Kalau orang yang ngajar, itu pasti gini, dia itu pengen apa yang dia terima, dia mau nyampein ke orang lain dengan cara yang lebih mudah, sehingga orang lain itu bisa lebih mengerti dengan cepat. Oke? Orang ini yang punya karunia mengajar tertarik mempelajari sesuatu. Kenapa ya kok bisa seperti itu? Mungkin beberapa suka baca buku, nggak semua, tapi yang penting dia pengen belajar, suka belajar sesuatu. Entah dia cara belajarnya lewat biografi, dokumenter. Dan biasanya ketika dia udah belajar sesuatu, dia pengen bagi ke orang lain. Nah, yang karunia mengajar gitu nggak kira-kira? Karunia mengajar nggak pernah nyimpen untuk dirinya sendiri. Dia akan pengen share, pengen ceritakan apa yang dia ngerti, dia alami.
Nah, biasanya orang-orang yang punya karunia mengajar adalah orang-orang yang punya kecerdasan yang bagus. Wah, siapa ini karunia mengajar? Kecerdasannya bagus nih ya. Lumayan. Nah, tapi kalau orang yang punya karunia mengajar dan tidak dewasa, maka mereka akan cenderung merasa paling benar. Dan yang kedua, overconfident alias songong. Kadang-kadang ada yang ditunjukin, ada yang enggak, gitu ya. Iya kan, kelihatannya mendengar tapi tidak mau didengar, tidak mau mendengar, gitu ya. So, jadi kita harus perhatikan. Kalau kita punya karunia itu dan kita termasuk level-level yang belum dewasa, belum bertumbuh, maka kita harus belajar meningkatkannya. Amin. Supaya kita nggak overconfident dan tidak merasa paling benar sendiri. Setuju? Oke, karunia keberapa ini? Keempat. Karunia apa? Siapa yang menasehati di sini? Stefan. Yang lain ada? Bapak Iwan. Oke. Bapak Ibu, orang yang suka menasehati, punya karunia menasehati adalah orang yang suka menghibur. Suka menyemangati orang. Iya kan? Nggak ada dia, tagline-nya gini, nggak ada dia nggak rame. Oh, ini tagline-nya apa ya? Nggak ada dia nggak rame nih, ya, gitu ya. Jadi dia nggak ada dia nggak rame, nggak asik, gitu ya. Kalau nggak ada dia di sebuah pesta, komsel, sepi, gitu ya. Orang ini bawaannya selalu membawa ceria dan sukacita, pemecah suasana. Wih, kalau ada orang ini asik lah pokoknya, nggak akan sepoh. Do you know sepoh? Gitu ya, acara itu akan ya rame, ada aja. Contoh. Dan orang ini selalu bisa melihat hal-hal yang positif. Contoh, kalau orang yang punya karunia ini ada teman tiba-tiba cerita, bro, aku barusan kehilangan pekerjaan. Orang yang punya karunia menasihati, dia akan berkata nih, gak apa-apa, tenang. Tuhan pasti akan kasih yang lebih baik. Amin. Temennya satu datang, bro, motorku baru hilang. Karunia menasihati pasti bilang gini, tenang, motormu itu kemarin jelek, Tuhan pasti mau ganti dengan yang baru. Karunianya apa? Menasehati. Setuju? Nah, tapi kalau bilang nggak dewasa, maka gini, orang yang punya karunia menasehati, hubungannya dengan orang lain yang dia bangun itu cuma dangkal, cuma di permukaan doang. Kelihatannya hangat, tapi besok nggak ngerti, gitu ya. Jadi cuma hangat sekedar hai, tapi nggak ada yang dalam hubungannya. Jadi ya mungkin dia bisa kenal dengan banyak orang, tapi nggak ada yang dalam hubungannya. Mulai paham nggak? Iya kan? Oke. Nah, apalagi kelemahannya kalau belum dewasa, karena yang menasehati ini berhubungan dengan mulut perkataan, artinya gini, dia akan bisa buat banyak sekali kesalahan dengan perkataan bila tidak hati-hati. Oke. Karunia yang ke-5. Karunia apa? Memberi. Siapa yang karunia memberi? Puji Tuhan. Cuma di AGC banyak yang suka memberi. Haleluya. Oke. Orang yang punya karunia memberi itu akan senang sekali memenuhi kebutuhan keuangan orang lain. Murah hati, gitu ya. Selalu pengen bantu orang. Hatinya nggak pernah bisa tahan kalau lihat orang lain itu susah, gitu ya. Bahkan kalau bisa dia korbankan semua. Orang yang suka memberi pasti nggak pernah tahan. Lihat orang susah itu nggak tahan dia. Pasti tangannya pasti memberi sesuatu. Setuju? Nah, tapi kalau nggak dewasa, maka orang yang memberi ini sukanya kepo. Anda tahu kepo? Selalu pengen tahu dan ngontrol apa yang sudah dia beri. Kemarin aku kasih kamu sekian, kamu pakai untuk apa aja? Detail dong. Gitu ya. Selalu kepo. Gitu ya. Karena nggak dewasa. Apalagi kalau orang yang nggak dewasa dalam memberi,
orang ini selalu gagal dalam perhitungan. Dan akhirnya membuat dirinya sendiri terjeblos dan banyak dimanfaatkan orang lain. Gitu ya. Nah, kalau orang punya karunia memberi dan sudah berumah tangga dan tidak dewasa, maka percayalah rumah tangganya geger. Gegernya kenapa? Loh mah, 1 minggu lalu kan papa udah kasih gaji semua ke mama. Loh ini kok makannya cuma tahu tempe? Iya pak, habis untuk nolong orang. Ya, geger lah, karena apa? Lupa dia, nggak bisa kontrol. Kurang dewasa. Oke? Kebanyakan nolong orang habis semua. Karunia ke-6, karunia memimpin. Apa ini? Menolong orang lewat kemampuan berorganisasi. Wah, ini orang jago banget organisasi, manajemennya rapi. Kalau Anda dekat sama orang yang memimpin ini enak. Contoh, kalau yang pernah traveling kelompok, kalau ada yang punya karunia mimpin ini enak. Ya kan, kalau sama dia semua tenang. Sudah dibagi, kamu ngurus ini ya. Nanti kalau udah nyampe sini. Jadi terorganisir sekali. Satu hari itu, ini, rapi dia banget. Makan jam berapa, bahkan tidur berapa jam, ke toiletnya berapa kali, udah diatur semua sama dia. Rapi teratur. Yes. Kalau orang memimpin, kalau rapat, kalau Anda rapat dengan orang memimpin, itu enak banget. Begitu rapat, oke, hari ini kita rapat, kita akan bahas 1, 2, 3. Oke, dia bahas, blam. 10 menit terakhir, ada pertanyaan? Nggak ada, oke, kita selesai. Wah, cepet, rapi. Ya kan? Kalau orang yang mimpin. Kalau Anda rapat dengan orang yang nggak mimpin, rapatnya 1 jam, 40 menit ngomong tok. 15 menit barusan gini, kita mulai, mau mari. Nah, karena nggak ada orang yang mimpin. Gitu ya, karunia nggak ada yang mimpin. Jadi, udah 45 menit itu bisa ngomong ngalor ngidur, makan sembarang gitu ya. Nggak butuh. Oke? Orang yang mimpin ini enak banget. Kalau Anda punya orang mimpin, Anda akan ngerti. Itu akan terschedule dengan baik, terorganisir dengan baik. Dan dia itu bisa memimpin, mendelegasikan dengan bagus. Oke? Tapi kelemahannya, biasanya orang yang seperti ini, gitu ya. Bukan kelemahannya. Orang-orang seperti ini suka terorganisir, termasuk orang yang suka matching-matchingin baju. Nah, kalau pemimpin itu matching, hitam semua. Atasan, bawahan, sepatu, daleman hitam semua. Nah, itu ya. Hitam. Nah, karena dia suka terapi, organisir. Nah, Anda lihat kalau bajunya nggak matching, bukan memimpin ya. Oke. Nah, kalau ngomong selalu dia perhatikan. Bau enggak ya? Semprot dulu, makan permen dulu. Itu orang mimpin, semuanya atur dengan siapa yang memimpin di sini? Ada? Memimpin An? Oke, enggak apa. Mungkin perlu didewasakan ya. Nah, kalau nggak dewasa, orang yang punya karunia memimpin tapi nggak dewasa, satu nggak sabaran. Terutama kalau dia ketemu orang yang pasif dan malas. Wah, pasti nggak sabar ini orang. Iya kan? Dan kejelekannya yang kedua, kalau dia nggak dewasa, dia bisa manfaatin orang lain untuk tujuan pribadi. Karena dia bisa ngatur, dia bisa manfaatin untuk tujuan pribadi kalau dia nggak dewasa. Dan kalau nggak dewasa, pengennya dihormatin. Gitu ya. Jadi kalau dia ada sih nggak dihormati, dia agak jengkel, marah gitu. Yang terakhir, yang ketujuh. Oke, karunia ketujuh apa? Belas kasihan. Siapa yang belas kasihan di sini? Oke, yang ada belas kasihan. Orang yang punya karunia belas kasihan selalu bisa mengidentifikasikan apa yang orang lain alami dan selalu bisa bersimpati pada mereka, punya empati yang sangat dalam. Orang ini gampang iba. Empati itu apa? Gampang iba, gampang tersentuh hatinya. Gitu ya. Orang tipe-tipe gini suka ngalah, nggak suka bertengkar. Pak, contohnya apa sih? Kok saya nggak pernah ketemu orang yang kayak gini? Ada. Orang yang kayak gini biasanya kerjanya itu kebanyakan di mana? Ada yang tahu nggak? Yang punya belas kasihan? Suster, rumah sakit. Benar nggak? Ya kan? Kemarin kan saya barusan ngamar itu 4 hari ya.
Wah, itu susternya itu riwa-riwi. Siap dipanggil selalu. Nggak pernah dipanggil, apa celuk-celuk? Ya ada. Ya suster apa? Ya ibu makan. Ibu nggak bisa gini, kalau sakit harus cepat makan. Ayo bu. Nah, penuh belas kah? Nggak ada suster gini. Ayo makan nggak makan? 1, 2, 3 tak tinggal loh. Tak kesi kabeh tak gua loh. Nggak ada. Itu nggak jadi suster namanya. Nggak ada karunia belas. Nah, tapi kalau yang punya karunia belas kasihan ini nggak dewasa, maka seringkali terseret dengan perasaan orang lain. Seringkali memihak dan tidak bisa objektif. Gitu ya. Suka salah menilai orang dan akhirnya suka dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, itulah 7 karunia. Nah, Anda punya 3 karunia tertinggi. Nah, itu adalah kombinasi dari semua Anda. Makanya jangan heran ketika Tuhan bicara, seringkali Tuhan pakai dalam 3 hal ini. Gitu ya. Kalau orang sukanya mimpin, ketika Tuhan ngomong ada sesuatu, dia akan keluar jiwa kepemimpinan. Dia akan mulai ngatur. Saya akan kasih contoh Anda dalam kehidupan sehari-hari deh, supaya Anda ngerti, supaya Anda paham. Pak, bagaimana sih aplikatifnya dalam kehidupan sehari-hari? Saya kasih contoh aja seorang pelayan. Gitu ya. Entah itu pelayan di mana. Kalau Anda tahu, ada yang pernah jadi pelayan atau melayani orang lain? Kalau Anda pernah jadi bawa minuman aja, itu bisa tumpah, benar nggak? Harus hati-hati, benar ya? Nah, Bapak Ibu, kalau seandainya ini kehidupan sehari-hari seorang pelayan, dia nggak sengaja jatuh, grobrak. Lah, jatuh sungguhan. Nah, itu yang ketawa itu mungkin karunianya apa ya? Nah, jatuh kan? Ini serius. Oke? Nah, ketika jatuh, maka bagaimana 7 karunia ini bekerja? Kalau orang yang punya karunia nubuat, dia akan selalu bilang gini, kalau belum dewasa dia akan bilang gini, nah toh aku udah ngomong, dari pagi aku udah lihat ini, matanya sembab, ya kan? Nggak seger, kayaknya habis nonton melayan bal-balan, makanya dia bisa jatuh. Itu ngangkat tampannya, itu nggak seimbang. Yang kanan lebih miring 15 cm. Loh, itu yang karun nubuat. Ya kan, kalau karun nubuat nggak dewasa ngomong waktu itu, untung nggak digampar sama orangnya. Iya kan? Tapi kalau dia udah dewasa, dia kan bilang, next, aku tahu kamu jangan banyak nonton ya. Nah, mulai dewasa kan, dia mulai kasih advice yang bagus. Amin? Amin? Karunia apa lagi? Melayani. Kalau orang punya karunia melayani, lihat temennya kayak gitu, dia udah gak banyak ngomong. Dia langsung akan bantu. Dia akan langsung, tak bantuin. Yang pecah, yang ini aku ambil pel. Dia akan langsung action. Oh, ini belum bocor, aku bawa pulang. Dia akan langsung action. Gitu ya. Bantuin semuanya. Kalau yang punya karunia mengajar, apa? Nah, dia akan ngomong. Kalau mengajar dia bilang, lain kali jangan bawa sebanyak ini. Bawa 2 mungkin. Biar apa? Lebih bagus, dilihat orang lebih enak. Ya kan? Kalau perlu, buat aplikasi sekarang. Oh, ngajar. Kalau perlu, pakai troli. Kamu bisa bawa lebih banyak, ngajarin cara yang bagus. Oke? Karunia apa lagi? Menasehati, menghibur. Kalau dia tahu temannya kayak gini, susah. Yang dia lakukan apa? Dia akan duduk bareng. Menasehati, menghibur kan? Bro, tenang. Kamu baru jatuh kali ini kan? Saya udah 3 kali, bro. Tenang, bahkan yang ketiga itu bro, kamu tahu, bahkan sampai tumpah, nyenggol kena meja jatuh, bahkan kena pengunjung bro, pejabat lagi. Kamu masih tenang, menghibur. Halo? Mulai sedikit paham? Nggak? Gitu ya.
Tenang aja, kamu gak ada yang maki-maki. Lah aku dimaki-maki. Tenang. Gitu ya. Itu orang yang suka menghibur, menasihati. Lalu berikutnya karunia apa? Dia lihat temennya kayak gitu. Langsung dia gak banyak omong. Berapa? Oke, buat kamu udah. Beli. Saya tahu jemaat di sini suka memberi ya. Saya ambil lagi. Saya simpan lagi lah. Itu karunia suka memberi. Padahal gitu dia pulang. Untuk naik angkot gak ada dia. Ngutang Pak, KTP Pak. Lupa karena dia suka memberi orang. Karunia suka memberi. Karunia apa lagi? Kalau orang punya karunia memimpin, oke, dia lihat gitu, dia oke, cepet kamu bantuin ambil pel, kamu cepet buat pagar, ya kan? Kamu cepet layani pelanggan itu yang tumpah, kamu kasih free supaya pelanggannya nggak marah. Dia bisa lihat ke depan, dia bisa ngatur. Seakan-akan pemimpin itu nggak kerja, tapi otaknya dia jalan. Halo? Gitu ya, dia atur semua, gitu ya. Oke. Yang terakhir apa? Belas kasihan. Nah, kalau orang yang punya belas kasihan lihat gini, langsung dia bro tenang. Aku pernah ngalami kayak kamu. Aku selalu di sampingmu. Kalau nanti sampai gara-gara ini kamu dipecat bos, aku ikut keluar bro. Dia lupa di rumah punya keluarga. Yang penting dia punya empati. Kamu ngalami, aku ada bro. Itu orang yang punya belas kasihan. So mulai paham gak Bapak Ibu? Mulai paham gak? Mulai paham ya? Bagaimana caranya? Mungkin bisa bantu saya ini. Yang pecah dibuang aja. Nah ini akan lihat kok yang punya karunia melayani. Akan muncul langsung. Yang pecah dibuang aja. Ini yang pecah dibuang. So Bapak Ibu. Oh, enggak apa-apa uang saya, nanti kita semprot di rumah. Oke, Bapak Ibu. Saudara-saudara. So, Anda mulai paham? Mulai paham? Enggak apa-apa deh sini Bu Yuli. Nah, ini karunia nubuat, memimpin, habis bang duit, semprot. Nah, ya kan? Semua ada karunia masing-masing, benar? So, artinya gini. Anda harus paham. Tes ini akan bantu Anda bisa simpan ya, jangan dihilangkan, itu akan bantu Anda. Aku ini nanti arahnya ke depan seperti apa? Aku ini punya kekuatan di mana? Dan aku ini ternyata belum dewasa di bidang apa? Setuju? Setuju? Makanya jangan heran Anda akan mendapat diri, aku kok kayak gini ya? Setuju ya? Dan 7 karunia ini kalau Anda paham, Anda ngerti, maka itu akan sangat membantu Anda untuk mencapai tujuan Tuhan. Bahkan membantu Anda untuk bisa menolong orang lain mencapai apa yang Tuhan mau. Amin. Dan orang-orang seperti ini ketika dengar suara Tuhan, dia akan bergerak menurut karunia-Nya. Amin. Setuju? Ada orang susah, dia tahu Tuhan ngomong, oke, bantu. Karunia memimpin, dia akan ngerti, oke, bantunya gini. Orang yang nubuat, dia tahu. Dewasa, dia ngerti. Bukan hanya menghampiri, ini gara-gara salahmu, enggak. Tapi dia akan ngerti, oke, kamu bisa salah hari ini. Next, jangan diulangi. Karena kamu udah gini. Nah, setuju? Orang yang karunia memberi, dia akan tahu, oh iya, Tuhan gerakin aku untuk tolong dia. Dewasa, dia akan tahu cara menolongnya gimana. Oke? Belas kasihan, ya kayak tadi. Iya kan? Anda akan selalu ada di sampingnya. Tapi ingat, Anda punya keluarga, Anda punya diri Anda, gitu ya. Jangan sampai lu keluar, aku keluar, ya makan apa besok Anda. Setuju ya? Kamu DO besok, aku di DO juga. Itu cari masalah, kan Anda terlalu belas kasihan.
Setuju Bapak Ibu? So saya berharap waktu saya sudah habis. Tapi saya berharap begini. Pulang dari tempat ini ketika Anda sudah tahu karuniamu apa, Anda akan jadi orang-orang yang powerful. Dalam arti Anda akan lebih wise, lebih dewasa. Setuju? Memperbaiki diri. Dan ketika itu bekerja dengan ajaib, Anda akan bisa menolong banyak orang. Dan banyak orang akan diberkati dengan apa yang Anda kerjakan. Setuju? Setuju? Amin. Pesan saya satu. Karunia ini akan terus bisa bertumbuh. Artinya gini, saya tadi lihat beberapa orang nilainya yang tertingginya 20, 30, masih bisa dikembangkan. Amin. Oke. Makanya dikembangkan apa? Karuniamu. Itu kembangkan. Anda tahu di sana, jangan ambil yang lain. Kembangkan itu. Buat dewasa. Maka Anda akan jadi orang-orang yang powerful. Orang-orang yang ajaib. Dan banyak orang akan diberkati melalui hidupmu. Amin. Ayo kita tutup. Saya minta pemain musiknya. Saya percaya, bangkit berdiri sama-sama. Saya percaya bahwa apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidupmu, tidak ada sebuah yang kebetulan. Amin. Amin. Tinggal bagaimana Anda bisa mengelola dan menjadi dewasa dalam hal itu. Setuju? Anda boleh punya karunia hebat, tapi ketika Anda nggak dewasa, itu justru akan menghancurkan banyak hal di hidupmu. Itu justru akan melukai banyak orang di sekitarmu. Dan pagi hari ini saya mendorong setiap Anda sudah tahu tes itu akan sangat membantu Anda. Mari belajar dewasakan hidupmu. Amin. Kalau Anda seringkali salah dalam kata-kata Anda ceplos-ceplos, itu menyakiti orang lain loh. Sadar gak sadar. Mari dewasa. Anda punya karunia yang ajaib. Amin. Kalau Anda suka ngajar orang, dan terkadang mungkin Anda susah diomongin, karena Anda ngerasa Anda paling benar, dan kadang-kadang sedikit sombong, karena Anda punya kepintaran, itu menyakiti orang lain, gak jadi berkat. Mari belajar dewasakan hal itu, supaya justru dari karuniamu banyak orang bisa ngerti banyak hal. Amin. Amin. Kalau Anda orang-orang yang punya belas kasihan, suka memberi tidak pernah salah. Memberi adalah cara terbaik untuk menolong seseorang. Amin. Tapi terkadang gak semua pemberian kita itu membantu mereka keluar dari masalah. Justru membuat mereka terjerumus lebih dalam. Dibutuhkan sebuah kedewasaan. Anda harus ngerti bagaimana memberi. Bagaimana orang ini perlu ditolong. Dan bagaimana aku tetap bisa menjaga diri dan keluargaku. Sehingga mereka tetap terjaga dengan baik. Amin. Belajar dewasa. Setiap saya, setiap Anda, semua dalam proses pendewasaan supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Amin. Dan saya percaya tidak ada satu orang pun terbukti di sini yang tidak punya karunia. Artinya siapapun Anda, Tuhan sudah taruh sesuatu yang berharga. Mari kerjakan dengan ajaib. Amin. Amin. Mari kita bersyukur. Syukur dia, syukur, yes, syukur, yes, kasih
belajar bersyukur dulu bahwa Tuhan sudah tetapkan yang ajaib di dalammu. Dan ketika Anda sudah bersyukur, Anda tahu bahwa Anda tidak pernah sia-sia. Anda berharga di mata Tuhan. Karena Anda berharga, Tuhan tentukan yang ajaib bukan hanya untukmu, tapi untuk menolong orang-orang yang ada di sekitarmu jadi dewasa. Yes, sekali lagi sama-sama lebih tinggi kali katakan, ku bersyukur. Biar pagi hari ini khususnya saya mau berdoa buat Anda. Saya mau berkata seperti ini. Mungkin kita masih seringkali hidup dalam ketidakdewasaan, sehingga tanpa sadar kita menyakiti orang-orang di sekitar kita. Anda tutup matamu. Kalau Anda sadar bahwa seringkali karunia yang Anda punya masih menyakiti orang-orang sekitarmu, saya mau berdoa buat setiap Anda. Mari minta pengampunan ke Tuhan bahwa kita sudah menyakiti orang-orang di sekitar kita. Dan mari minta Tuhan, aku mau bertumbuh jadi dewasa. Saya, pastor, pendeta, secara gak sadar pun seringkali saya juga beberapa kali menyakiti orang dengan karunia yang Tuhan berikan. Karena terkadang ketidakdewasaan itu bisa muncul, Bapak Ibu. Dan hari ini pun saya berdoa, Tuhan ampuni, karena aku yang kurang dewasa. Mari kalau itu Anda, mari angkat tangan, saya akan berdoa juga buat Anda. Tutup matamu, tutup matamu. Kalau Anda merasa ada banyak hal yang kadang-kadang menyakiti orang lain dari apa yang aku punya, Tuhan lihat tangan-tangan yang terangkat, menandakan sebuah kerendahan hati. Kami sadar kami kurang, sadar seringkali kami gak dewasa, seringkali kami gagal dalam emosi kami mengatur banyak hal, dan seringkali juga karunia yang Tuhan beri keluar dengan sia-sia. Tapi biar pagi hari ini setiap kami dengan kerendahan hati kami mohon ampuni kami, Roh Kudus. Buat kami setiap hari semakin lebih dewasa di dalam Engkau, semakin mengerti bahwa apa yang kami punya harusnya jadi berkat buat orang lain. Buat kami semakin dewasa setiap hari. Di dalam nama Yesus, kami terima kekuatan yang dari Tuhan, pemulihan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kirim malaikat-Mu lindungi jaga kami supaya kami tiba di rumah dengan selamat. Kami percaya Tuhan yang menjaga keluar masuk kami. Apapun yang kami kerjakan jadi berhasil. Dalam studi kami jadi orang-orang yang berpengaruh. Dalam pekerjaan kami jadi orang-orang yang penuh terobosan Tuhan. Dan kami percaya apapun yang Tuhan karuniakan akan jadi ajaib di tahun ini. Kami mengucap syukur akan banyak hal. Hari ini ibadah pun sudah selesai. Kami mengucap syukur karena kami punya Tuhan yang hidup. Dan mari angkat kedua tangan kita, terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel, yang sekarang jadi bagian dalam hidup kita karena kita keturunan Abraham. Cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu menyertai kita setiap hari, setiap waktu, dan persekutuan Roh Kudus yang selalu melindungi kita
membimbing kita dan menarik kembali ketika kita keluar dari jalannya. Dan terimalah semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan berdoa. Yang sama-sama percaya katakan haleluya. Amin. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati. Kertasnya boleh disimpan supaya menjadi kekuatan buat Anda. Sudah ada paru